Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini, saya pagi-pagi ya ini ya, saya akan menjelaskan terkait bab terakhir sebelum kita UTS, yaitu tentang jenis-jenis pasar dan persaingan, yaitu ada monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan nanti kita singgung sedikit tentang monopolistic competition kayak gitu. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan detail karena apa? Saya kurang tahu sih kalau kurikulum kalian kayak gimana ya. Nanti kalian apakah ada manajerial ekonomi apa enggak? Karena akan lebih banyak dibahas di situ. Dan juga materi kita kan juga sudah padat ya, dan ini cuma introduction, jadi saya hanya akan menjelaskan secara sekilas aja biar kalian setidaknya tahu bedanya. Apa sih monopoli, oligopoli, terus pasar persaingan sempurna, dan juga monopolistic competition. Nah, di sini saya menemukan satu video YouTube yang menurut saya penjelasannya tentang keempat hal ini tuh dengan cukup mudah. Dan teman-teman di sini bisa juga ya, kalian bisa lihat di sini. Ini dibuat oleh Khan Academy seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sesuai dengan penjelasannya Khan di sini dengan versi bahasa Indonesianya. Nanti kalau teman-teman ingin melihat videonya Khan di YouTube, kalian bisa ya ini kalian bisa lihat judulnya seperti ini kayak gitu. Nah, oke, saya udah share PPT-nya di si Pejar. Nanti teman-teman bisa cek ya di sekejar kalian. Ya, tapi itu PPT-nya komplit sih, sama kayak di buku gitu. Nah, kalau saya di sini hanya memperkenalkan saja. Jadi monopoli itu gimana, oligopoli gimana, pasar persaingan sempurna gimana, dan monopolistic competition itu seperti apa. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata tadi ya, apalagi kalau background kalian dari IPS kayak gitu. Kayaknya yang IPA pun juga sudah dapat sih ketika kalian di SMP atau mungkin di SMA kelas 10. Kalian penjurusan dari kelas 10 ya. Mungkin kalian udah ya tau lah dikit-dikit kalian pernah dengar pasar monopoli, pasar oligopoli, persaingan sempurna, dan juga monopolistic competition kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah dapat sebelumnya, ya berarti saya cuma sebagai pengingat saja di sini. Oke, tadi ya sesuai kreditnya ya, saya ambil dari Khan Academy seperti itu. Nah, di sini penjelasan dari video tersebut cukup mudah kayak gitu untuk mengetahui perbedaan dari keempat jenis persaingan itu. Nah, di sini saya gambarkan dulu. Jadi, untuk mengetahui perbedaannya antara keempat itu, kita butuh dua variabel di sini. Nah, jadi kita di sumbu X-nya ini. Nah, ini adalah number. Biasanya nomor itu kalau di term ekonomi bisnis ya bisa dilambangkan dengan pagar kayak gini ya. Jadi pagar ini artinya banyaknya atau jumlah dari pesaing ya, pesaing atau sellernya. Pesaing atau jumlah penjualnya. Makin ke kanan itu makin banyak kayak gitu ya. Nah, semakin sedikit berarti dia bisa dikatakan ini, dan semakin banyak berarti dia semakin bersaing kan karena banyak penjualnya. Berarti di sini kita bisa bilang ini adalah pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market. Nah, untuk yang sumbu Y-nya, ini kita tarik ke atas. Maaf ya, Re, saya belum terbiasa pakai drawing pad atau pen tablet ini. Nah, ini adalah ya bukan jumlah sih sebenarnya ya. Ini apa ya? Dari segi diferensiasinya. Differentiation. Ini bisa terkait fitur, bisa terkait desain,
ya pokoknya pembeda lah. Di sini artinya pembeda ya. Pembeda dia dengan penjual yang lain kayak gitu. Dan semakin ke atas dia semakin banyak perbedaan yang bisa ditemukan kayak gitu. Nah, sekarang kita analisis ya, ada penjual apa aja sih di pasar yang terjadi in our real life kayak gitu ya. Nah, yang pertama, contoh pasar persaingan sempurna, berarti kan dia titiknya ada di sini nih, pasar persaingan sempurna ya. Nah, ini apa? Berarti kan ada banyak pesaing atau banyak penjualnya itu jumlahnya banyak. Tapi kalian lihat, fitur, desain, diferensiasinya itu hampir nggak ada kalau pasar persaingan sempurna. Jadi barangnya itu sama, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya case-nya itu hampir tidak ada sebenarnya pasar persaingan sempurna. Karena pasti penjual itu ada pembedanya, kayak gitu. Jadi misalnya kalian ke pasar ikan. Nah, tapi ikan yang dijual itu kan beda-beda ya dari penjual satu dengan penjual yang lain. Misalnya si penjual A jualnya ikan bandeng sama mujair. Terus yang penjual B ternyata dia jual udang juga. Penjual C ada cumi-cuminya. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan itu sebagai pasar persaingan sempurna. Karena dari jenisnya saja itu sudah berbeda kayak gitu. Jadi itu makanya di sini sebenarnya hampir tidak ada sih yang namanya pasar persaingan sempurna kayak gitu. Tapi oke lah, ayo kita cari contoh yang ya mendekati kayak gitu. Nah, sekarang saya contohkan, misalnya contohnya adalah buah musiman kayak gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya adalah buah musiman. Saya bisa katakan jeruk baby. Nah, jeruk baby ini adalah jeruk yang kalau kalian di Malang ya, kalau yang asli Malang kalian pasti tahu di setiap bulan mulai masuk bulan ke Mei, Juni, Juli kayak gitu di daerah Dau ya, itu kan banyak kebun jeruknya. Nah, jeruk baby ini biasanya akan dipanen di bulan-bulan itu, bulan Mei, Juni, Juli kayak gitu. Nah, biasanya kalau sedang panen, nah kalau kalian ke arah Dau situ ya, Dau Malang atau kalian di Batu, area Sengkaling dan ya sekitar sana lah, teman-teman akan menemukan banyak sekali penjual jeruk baby. Apalagi yang di daerah Dau itu, saya lupa namanya apa ya, daerahnya, maksudnya nama jelasnya kayak gitu. Itu kalian akan banyak menemukan penjual jeruk baby, bahkan hanya berjarak dari satu penjual ke penjual lain itu biasanya hanya berjarak 100 meter atau kurang kayak gitu ya. Karena saking banyaknya dan hampir setiap orang di situ punya kebun kayak gitu ya. Atau kalau enggak ya karena kebunnya banyak, misalnya ada bos yang punya kebun, ya tapi tetap kan dijual di penduduk-penduduk situ. Ada yang jual di rumah, ada yang buka stand, ada yang jual di truk kayak gitu. Tapi yang dijual adalah sama, yaitu jeruk baby. Nah, itu namanya pasar persaingan sempurna. Nggak ada varian jeruk yang lain yang dijual pada bulan-bulan itu biasanya. Kalau di daerah Dau tersebut ya. Jadi kayak jeruk apa aja sih, jeruk keprok, jeruk mandarin kayak gitu nggak ada, semuanya jual jeruk baby dan rata-rata harganya pun juga sama. Jadi biasanya 1 kilo itu kalau lagi panen bisa 4.000 sampai 5.000. Kalau kalian tengkulak bisa dijual 3.000 per kilonya kayak gitu. Jadi itu adalah contoh pasar persaingan sempurna. Dan di pasar persaingan sempurna penjualnya itu adalah price taker. Price taker di sini ya udah mereka terima aja gitu harga kesepakatan, karena kalau dia jual jeruk babynya misalnya lebih mahal, ya dia nggak akan untung karena pembeli dia nggak akan dibeli ya, bahkan karena apa? Karena pembeli punya alternatif lain untuk beli di penjual lainnya. Oke, itu. Nah, kemudian kita ngomongin katakanlah tentang kelistrikan. Nah, kelistrikan ternyata hampir di semua dunia, kelistrikan itu sifatnya agak monopoli kayak gitu ya. Nah, ini listrik. Di Indonesia pun juga sama. Siapa sih penyedia listrik di Indonesia? Ya, the one and only PLN kan, kayak gitu. Nggak ada yang lain gitu ya. Nah, listrik ini kita bisa katakan monopoli. Karena apa? Karena dari segi pesaing dia cuma satu, diferensiasinya ya nggak ada listrik ya gitu itu. Kayak gitu ya. Beda halnya dengan yang misalnya saya bilang, apa ya, perusahaan telekomunikasi kayak gitu atau perusahaan provider ya, provider internet ya, provider internet itu dia
dari segi penjualnya itu tidak terlalu banyak kan. Jadi kalau kalian menyebutkan di Indonesia ada berapa sih? Nggak lebih dari 10 kayaknya kan. Ada Telkomsel, ada Indosat, kemudian ada apalagi Axis, terus ada Speedy. Nah itu dari segi penjualnya itu nggak terlalu banyak. Tapi diferensiasinya pun dia juga nggak terlalu banyak ya. Internet kan cuma gitu-gitu aja. Cuma ada pembedanya. Mungkin kalian kalau pakai Telkomsel, kalian akan dikasih bonus apa kayak gitu. Indosat beda lagi, XL beda lagi kayak gitu. Jadi diferensiasinya ya agak naik sedikit lah di sini gitu ya. Nah, kemudian ada tipikal pasar yang dia secara diferensiasi itu sangat berbeda. Nah, tapi dia bersaing juga, kayak gitu ya, bersaing juga meskipun barangnya itu nggak sama. Nah, misalnya contohnya adalah restoran. Nah, hampir sebagian bisnis yang terjadi di dunia ini rata-rata dia ada di titik sini. Terus misalnya lagi handphone. Nah, dia restoran, handphone kayak gini ya, itu dia secara diferensiasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, secara diferensiasi mereka sangat berbeda kayak gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya mereka ini ya nggak terlalu bersaing secara sempurna kayak gitu. Makanya kenapa dia nggak ada di bawah sini. Karena apa sih? Karena tiap-tiap restoran kan punya fitur masing-masing kan. Restoran di Malang aja katakanlah. Misalnya kalian ke Ayam Jogja, kalian ke KFC, kalian ke McD, itu kan udah beda-beda fitur yang ditawarkan. Kalau di McD kalian cepat saji, kalau di Ayam Jogja kalian ya ala-ala restoran kayak gitu kan. Nah, diferensiasinya itu ada. Tapi mereka di sisi lain mereka itu juga monopoli. Monopoli apa? Monopoli terhadap produknya kayak gitu ya. Katakanlah handphone. Handphone itu kan misalnya ada iPhone, ada Samsung. Nah, Samsung sama iPhone ini kan sangat berbeda sekali ya. Meskipun mereka sama produknya itu handphone, tapi mereka sangat berbeda. Jadi iPhone ya kalian tahu mereka punya iStore, mereka punya pelengkap apa namanya aksesorisnya sendiri-sendiri. Nah, Samsung juga gitu. Samsung dia pakainya Play Store, dia nggak ada iStore kayak gitu kan. Nah, mereka tuh monopoli, tapi monopoli untuk brandnya sendiri kayak gitu kan. Karena ada fitur-fitur yang iPhone punya yang Samsung itu nggak bisa masuk ke fiturnya iPhone. Begitu pula sebaliknya. Samsung punya fitur, di sisi lain iPhone juga tidak bisa masuk ke fiturnya Samsung. Jadi mereka monopoli. Monopoli, tapi monopoli untuk brandnya sendiri, kayak gitu ya. Kecuali ada handphone yang benar-benar bisa jiplak iPhone itu seperti apa, kayak gitu kan. Kenyataannya nggak ada. Meskipun Xiaomi katanya ya mirip-mirip lah kayak iPhone, tapi kan ya it's difference kayak gitu ya antara Xiaomi dan iPhone kayak gitu. Jadi mereka monopoli, mereka diferensiasi kayak gitu. Makanya di sini kita bisa mengkategorikan. Jadi untuk yang ini, nah untuk yang apa namanya, saya ganti ya warna apa merah. Nah untuk yang ini Jeruk Baby ini dia adalah contoh dari persaingan sempurna. Tapi ingat ya, ini hanya untuk ketika musiman aja. Ketika musim. Kalau udah nggak musim ya udah beda-beda lagi yang dijual oleh sellernya kayak gitu. Makanya seperti yang saya bilang pasar persaingan sempurna ini hampir susah untuk ditemukan di dunia kayak gitu ya. Nggak hanya di Indonesia aja karena ya dia nggak terjadi selamanya. Terus listrik ini jelas dia monopoli. Jadi nanti di Indonesia masuk ya, misalnya perusahaan listrik swasta kayak gitu ya. Let's see aja ke depannya kayak gimana. Provider internet ini dia dinamakan oligopoli. Jadi barangnya dia masih ya mirip-mirip lah, cuma dia oli ya. Penjualnya sudah nggak banyak, tapi sudah ada lebih dari satu kayak gitu, oligopoli. Sudah lebih dari satu penjual. Dan yang ini yang dinamakan bahasa Indonesianya apa ya? Monopolistic competition kayak gitu. Jadi mereka monopoli, tapi monopoli untuk brandnya sendiri kayak gitu ya. Jadi iPhone ya dia punya brand iPhone kayak gitu, yang dia memonopoli pasar per iPhone-an gitu kan. Samsung juga sama, tapi kalau Samsung sekarang sudah agak ini ya, udah agak nggak masuk sih ke sini. Ini cuma sebagai contoh pesaingnya iPhone aja. Kalau Samsung dia soalnya pesaingnya udah sangat banyak ya, karena HP Android kan
tipikalnya sama-sama lah, mirip-mirip Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo kayak gitu kan sebenarnya dari segi fitur ya nggak jauh beda lah. Kita ngomongin iPhone kayak gitu. Jadi kita ngomongin brand yang katakanlah dia nggak ada bedanya. Nah, misalnya lagi kayak contohnya lagi pakaian kayak gitu ya. Pakaian bermerek kayak gitu. Kalau teman-teman tahu merek-merek kayak Zara, terus mungkin apa Louis Vuitton kayak gitu ya, Louboutin kayak gitu yang dipakai Nagita Slavina. Nah, itu dia bisa dikatakan monopolistic competition karena mereka punya ciri khas sendiri, jadi mereka monopoli di ciri khasnya itu, tapi mereka juga bersaing dengan brand-brand yang lain gitu ya. Contohnya monopolistic competition. Oke, jadi itu teman-teman sekilas tentang contoh tipikal pasar ya. Semoga kalian bisa paham. Kalian bisa baca-baca di slide juga ataupun di buku. Oh ya, mungkin satu lagi ya, ciri khas dari mereka itu adalah barriers to entry atau hambatan untuk keluar masuknya, entry and exit kayak gitu. Pasar persaingan sempurna ini sangat mudah untuk masuk dan keluar kayak gitu ya. Penjualnya maksudnya untuk masuk dan keluar ke pasar tersebut kayak gitu. Oligopoli juga cukup mudah ya, meskipun mereka harus menggugurkan banyak modal ya, karena biasanya tipikal jualannya itu juga jualan yang butuh modal yang banyak kayak gitu. Monopoli ya jelas nggak bisa masuk karena susah ya monopoli, maksudnya barrier to entry-nya itu susah gitu karena sudah ada rajanya gitu ya. Monopolistic competition juga cukup mudah untuk keluar masuk seperti itu, tergantung mereka punya fitur apa yang menjadi pembeda dengan merek yang lain. Oke, jadi itu teman-teman penjelasan tentang contoh-contoh pasar ya. Saya hanya memperkenalkan secara singkat aja. Nanti kita bahas tentang rules UTS dan juga kemarin saya ingin bahas tentang yang tugas kelompoknya in the next video. Thank you, semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.